Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Sebelum saya melanjutkan perbincangan, saya kembali menerima telepon. Ini kalau berbicara tentang DPD atau DPR, fansnya banyak sekali sebenarnya. Saya terima telepon dari Bekasi. Ini ada Pak Syahrir. Ya, halo, selamat malam, Berita Satu. Ya, selamat malam Pak Syahrir. Silahkan Anda ingin bertanya atau mungkin ingin menyampaikan sesuatu, setuju mungkin dengan pembangunan kantor daerah DPD, Pak? Ya, itulah Mbak, artinya begini, yang dipertanyakan ya mungkin yang paling gampang itu efektivitasnya ya. Ketika ada sebuah apapun namanya bangunan atau gedung gitu ya disebut rumah aspirasi, kemudian apa yang menjamin efektivitas penggalangan aspirasinya itu loh, menjemput aspirasinya begitu. Katakanlah tidak ada rakyat di satu provinsi itu yang mau mengadukan atau ingin menyuarakan aspirasinya itu, apakah kan tidak berarti bahwa daerah itu juga tidak ada masalah begitu. Kemudian ketika anggota DPD berkantor di sana yang asal daerah itu, ketika dia hanya menunggu begitu. Oke, Bapak inginkan bahwa anggota DPD bisa lebih proaktif dengan adanya kantor atau gedung nanti di daerah begitu ya Pak ya? Betul, dan artinya tidak perlu dalam bentuk sebuah bangunan seperti itu kan. Aspirasi bisa dilakukan dengan ya langsung ke lapangan. Itulah menurut saya, apakah 20 miliar itu mubazir atau tidak gitu duit rakyat untuk itu ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Syahrir di Bekasi. Langsung mungkin ditanggapi oleh Pak Faruk. Pak Faruk silahkan Pak. Pak Faruk. Iya, terima kasih Pak Syahrir. Halo. Iya, silakan Pak. Iya. Terima kasih masukannya. Itu semua kan menjadi bagian dari pertimbangan kami gitu. Oke. Tapi kan lagi-lagi isunya kantor perlu atau tidak? Artinya kalau memang perlu Pak, efektivitasnya lebih ditingkatkan begitu Pak ya. Ada target khusus dari anggota DPD Pak dengan adanya kantor, pelayanan kepada masyarakatnya akan seperti apa misalnya begitu Pak? Ya, jadi kantor itu walaupun anggota DPD tidak ada di situ, kita harapkan mesin parlemen di daerah itu tetap berfungsi. Berfungsinya bukan hanya aspirasi loh. Tapi dia juga akan menanyakan masyarakat bagaimana ini pelaksanaan guru-guru ini, gajinya sertifikat guru swasta ini. Dia terus oleh staf dia bisa mengumpulkan. Tidak selalu harus anggota DPD. Iya, tapi artinya diharapkan juga anggota DPD lebih proaktif begitu Pak ke masyarakat, turun ke masyarakat. Kita harus proaktif. Ya, apa pemikiran Bung Donald, simbol saya nggak berani sanggah itu gitu kan. Artinya ya ada benarnya. Tapi kalau bicara simbol, kembali kepada republik yang kita cinta ini. Kalau ada peninggalan Jepang, kita ambil contoh aja. Coba BPK, BPKP, kerjanya di mana? Kerja di situ, terus kan keliling, kantornya mega juga. Pajak di negara maju itu, dia tidak perlu punya gedung sendiri kok. Dia buka di mal-mal, pajak bisa. Baik Pak Faruk, kami hargai niat mulia DPD kalau memang ingin lebih dekat dengan masyarakat untuk lebih bisa mendengarkan aspirasi dan bisa merealisasikannya dengan koordinasi bersama DPR. Hanya memang angka fantastis 21 miliar rupiah ini mungkin bisa direvisi lagi ya Pak ya. Artinya dalam pembangunan untuk di beberapa daerah lainnya. Terima kasih Pak Faruk. Saya selalu terbuka, saya akan menyalurkan ada masukan-masukan itu kalau dianggap ini terlalu berlebihan. Baik, terima kasih Pak Faruk Muhammad. Mas Donald, ini kemudian bisa direalisasikan karena pemerintah juga menyetujui ini. Anda melihat pemerintah kita seperti apa? Ya, kalau pertanyaannya muncul dalam APBN dan direalisasikan, memang artinya pemerintah ada di situ. Karena kalau kita mengacu ke pasal 12 ayat 2 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, di situ disebutkan bahwa APBN disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah atau RKP. Nah, artinya memang pembangunan gedung DPD ini masuk kepada pointers yang sudah disepakati antara legislatif dengan eksekutif dalam penyusunan budgeting. Nah, artinya fase itu sudah dilalui. Mudah-mudahan sudah dilalui ya. Tapi banyak juga fase-fase yang tiba-tiba muncul aja anggaran, muncul juga banjarannya luar biasa dan seterusnya. Tapi saya coba berpikiran positif, rasanya itu muncul ada dalam pembahasan. Tapi saya sanksi kenapa pemerintah juga turut menyetujui 21 miliar. Betul, itu kemudian tidak lebih detail diperhatikan peruntukannya dan lain-lain. Pak Jokowi tentunya dengan kepemimpinan yang menonjolkan retorika
hemat, Iya. sederhana, sesungguhnya juga harus membangun nilai-nilai itu kepada seluruh lembaga negara. Dimulai dari penganggaran sendiri begitu Mas Betul, Donald ya? jadi Baik. semangat itu harus ditularkan kepada kementerian dan lembaga negara lain. Oke. Termasuk misalnya paling sederhana, pemerintahan korupsi, komitmen anti korupsi, Pak Jokowi penerima Bung Hatta Anti Corruption Award. Iya. Beliau juga harus menularkan semangat anti korupsi itu kepada lembaga negara lain, bukan hanya untuk beliau. Oke. Wujud itu harus dikonkretkan dalam setiap tindakan dan setiap kebijakan. Nah, pembangunan gedung DPD juga harus linear dengan semangat anti korupsi, semangat sederhana seorang pemerintah, kepala negara dan kepala pemerintahan dalam hal ini presiden. Baik, justru seseorang atau seorang pimpinan yang lebih sederhana mungkin lebih dihargai masyarakat ya daripada memiliki gedung megah, mewah tapi tidak bisa memperhatikan aspirasi masyarakat. Terima kasih Mas Donald atas partisipasinya juga di Prime Time Talk hari ini.